Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti Postpreneur kita hari ini di 7 November 2024. Di Postpreneur kita hari ini yang ke-138. Nah, hari ini kita akan kita kedatangan narasumber. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti Postpreneur mungkin sudah nggak asing nih ngeliat mukanya nih. Karena Pak Reza sudah 4 atau 5 kali mengisi acara kita. Ya, Nih. ya, Soalnya ilmu digital marketing, ilmu ekspor ini nggak ada habisnya. benar. Karena perkembangan teknologi juga berkembang cukup cepat ya. Jadi kita korek-korek gimana pun ini ilmunya Pak Reza juga nggak habis-habis ini. Nah, seperti biasa kita ditemani oleh Pak Joni Eka Putra. Pagi, Pak Jon. Gimana kabarnya Pagi, hari Pak ini, Riki. Pak? Alhamdulillah, baik, Pak Riki. Oke. Pak Jon, boleh dibuka postpreneur kita sama dikasih insight sedikit nih topik yang mau dibawakan ilmu baru dari Pak Reza nih apa hari ini, Pak? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Reza, founder dari Akademi Muda Ekspor. Terima kasih Pak sudah bergabung Pak di webinar kita pada hari ini. Kemudian saya hormati juga Pak Riki, teman saya mengadakan kegiatan webinar Crosspreneur ini, serta para peserta webinar yang ke-138. Nah, teman-teman yang baru bergabung di webinar ini, kegiatan webinar kita ini sudah kita lakukan 138 kali. Setiap pekan, setiap Kamis kita mengadakan webinar gratis tentang tema-tema untuk support kepada para pelaku usaha UMKM. Baik diantaranya digital marketing, ekspor, bahkan impor juga ada, membuat konten, membuat Facebook Ads, Google Ads, dan sebagainya. Dan banyak yang lain yang bisa kita lihat di rekaman di Postpreneur di YouTube. Kemudian kegiatan kita ini bertujuan untuk meningkatkan literasi para pelaku usaha untuk kegiatan bisnisnya agar bisa scale up. Pos Indonesia juga bertujuan untuk menggunakan ini memperkenalkan layanan Pos Indonesia. Seperti Pos Indonesia juga mempunyai ada dua aplikasi, yaitu aplikasi Pos Aja dan aplikasi Pospi. Dua platform digital ini bisa di-download dari Play Store atau di App Store. Aplikasi dari Pos Indonesia, silakan download, rasakan layanan Pos Indonesia itu di dalam genggaman tangan, di dalam Android kita gitu ya, dari bisa kita lakukan transaksi apapun ya melalui aplikasi ini, Pos Aja dan Pospi, platform digital dari Pos Indonesia. Kemudian nanti tema hari ini tentang ekspor. Kita mengulang-ulang karena memang dari setiap tahun kita harus menumbuhkan para calon-calon eksportir muda yang baru, begitu ya Pak Reja ya, supaya teman-teman Indonesia secara ekonomi juga bisa tumbuh. Apalagi di zaman pemerintahan yang baru ini di masa Presiden Pak Prabowo pasti akan menggalakkan kegiatan ekspor untuk para pelaku usaha UMKM. Bapak-Ibu sekalian, UMKM itu sekarang sudah ada menterinya tersendiri, sudah terpisah dengan koperasi gitu ya. Jadi Menteri UMKM tersendiri. Tentunya ini pasti support dari pemerintah untuk meningkatkan skill dari para UMKM itu banyak yang akan melakukan gitu ya. Dan tinggal sendiri bagaimana para pelaku usaha UMKM itu mencari ilmunya, mencari skillnya supaya bisa scale up. Nah, pada kali ini, ilmu ekspor ini, dari tahapannya apa aja gitu ya, dari awal sampai akhir tuh bisa jadi closing apa aja nih. Nah, kita simak nih dari Pak Reza, dari founder Akademi Muda Ekspor ini, yang sudah berkali-kali supaya kita para UMKM di Indonesia ini, BUMDes juga, koperasi juga, itu bisa melakukan kegiatan ekspor gitu.
Jadi setelah nanti Pak Reza di akhir sesi, nanti Pak Riki akan paparkan juga peluang usaha agen pos. Bagaimana mendapatkan double cuan dari produknya, dapat fee dari imbal jasa agen pos. Nah, Bapak bisa melakukan usaha itu, dapat imbal jasa juga. Saya rasa demikian. Silakan simak. Ini ilmu daging. Pak Reza ini dari Surabaya, luar biasa nih, jauh-jauh dari Surabaya, bisa online ya. Kemarin bulan depan, 2 bulan yang lalu, Bapak Reza sedang di Mataram gitu ya. Pak Abdul Hamid juga dari anggota DPRD Lombok Barat juga rencananya mau hadir, beliau memberi sambutan rencananya, tapi belum udah hadir atau belum nih Pak Abdul Hamid. Jadi beliau senang banget nih Pak, beliau kan bagian UMKM di Lombok Barat. Jadi kepingin gitu untuk bisa menghadirkan kita di kegiatan webinar ini untuk teman-teman UMKM-nya di sana. Juga untuk seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, hari ini kita kedatangan tamu Pak Reza yang akan bagi-bagi ilmunya nih Bapak Ibu mengenai ekspor. Nah, kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian berpikir kalau ekspor itu harus nunggu kontaineran, wah itu salah itu. Tuh. Ekspor itu ketika Bapak Ibu jualan satu kemasan, katakanlah kalau keripik misalkan seperapat gitu ya, 250 gram, lalu dikirim ke Malaysia, satu pak aja. Itu sudah termasuk ekspor itu Bapak Ibu. Nah, di sini Pak Reza akan berbagi ilmunya buat kita semua. Pastikan Bapak Ibu menyimak sampai selesai nanti ya. Nah, dapat kami sampaikan bahwa acara Postpreneur kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia untuk kemajuan, untuk perkembangan teman-teman UMKM, BUMDes maupun koperasi supaya bisa naik kelas gitu ya. Dan hari ini supaya bisa ekspor kalau topik hari ini nih. Nah, Bapak Ibu sekalian karena acara kita didukung oleh PT Pos Indonesia, kita akan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang,
pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan. Selalu dimonitor menggunakan metode point to point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Ya, kita sudah saksikan bersama company profile yang terobosan yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia. Sekarang PT Pos sudah memiliki aplikasi PosPay dan Pos Aja. Nah, untuk melengkapi bisnisnya teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi. Nah, kita hari ini kedatangan tamu spesial Pak Reza. Selamat siang Pak Reza. Selamat siang, Pak Gimana Rizky. kabarnya hari ini Pak? Baik, Wah, Sehat. terima kasih Pak sudah bersedia hadir kembali mengisi acara Ya. kita Pak. Pak Reza sedang Ya. di Surabaya atau di luar kota ini? Saya lagi di Surabaya, Pak Joni. Alhamdulillah. Iya, keren nih. Soalnya Minggu biasanya depan, keliling Indonesia juga ini Pak Reza soalnya. Bener, ini kadang-kadang ke Manado, ke Gorontalo gitu ya. minggu depan saya ke Sorong lagi. Waduh. Nah, Di kalau Sorong ada menarik, potensi ekspor apa di Sorong Pak? eh,
Sebetulnya cukup banyak. Jadi cuman belum tercapture aja. Makanya besok minggu depan tuh saya ke sana sambil melihat banyak peluang pasar yang bagus. Terus terang aja produk-produk mereka itu luar biasa. Hmm. Kendalanya cuma satu, mereka belum mendapatkan akses pasar secara langsung. Jadi Hmm. selama ini dibeli oleh para pelaku usaha dari Makassar, Jakarta, Surabaya, dan mereka yang mengekspor. Oh. Layar Padahal ya Pak ya. sebetulnya dari Sorong dia bisa ekspor langsung, Ya, ya Hmm. kan? Kan saya bisa manfaatkan PT Pos untuk ekspor benar. langsung, gitu kan? Betul Pak Reza. Gitu. Ya, Pak Reza, seperti biasa Pak, eh, teman-teman peserta ini masih kita mute suaranya. Nanti seperti biasa kalau berinteraksi bisa menggunakan kolom chat Pak. Baik. Oke, Pak Reza tanpa membuang waktu, kita udah nggak sabar belajar cara ekspor. Wah, bener. Silakan Pak Reza, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Riki dan Pak Joni atas kesempatannya. Kali ini kita bisa berbagi lagi, bagi ilmu lagi, ya. Intinya sebetulnya saya ingin kalau kita buat series itu ya, jadi mungkin pertama kali ini tentang peluang pasar kita kasih Boleh, informasi, kemudian berikutnya tentang boleh, step berikutnya adalah misalnya kayak bagaimana membuat katalog produk, company boleh. profile segala macam. Jadi supaya Dengan mereka senang hati juga Pak bisa Reza. belajar secara langsung, gitu ya. Ya, Nah, dengan senang hati nanti kita susun Pak. boleh nanti saya juga akan berikan materinya ya jangan tiap hari, jadi paling nggak 2 minggu sekali kita belajar ekspor, Oh iya, dua gitu minggu ya. sekali. Boleh, boleh. Siap. Ya, Ya. baik. Materi saya kali ini tentang bagaimana menjadi eksportir milenial. Karena temanya kan bagaimana menjadi ekspor kan gitu ya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang bagi seluruh peserta webinar kali ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Saya bisa berbagi bersama Pak Joni dan Pak Riki di PT Pos Indonesia di acara webinar yang luar biasa. Ini sudah yang ke-138 Pak ya. Betul, betul Pak, Pak Reza. Nggak terasa nih. Saya ingat mungkin ini yang keempat. Ya, Nah, betul. gitu. Nggak. Baik, ini temanya adalah menjadi eksportir milenial. Kenapa? Sekarang zamannya instan. Kalau mau jadi eksportir, kalau harus mulai tahapan-tahapan yang panjang, nggak ekspor-ekspor. Jadi langsung aja di fast track gitu ya. Makanan aja sekarang bisa instan, kenapa jadi eksportir nggak bisa instan gitu. Baik, silakan Mita lanjut next slide. Mungkin bisa di full screen aja ya, Mit. Bentar Pak Joni, di tampilan sini sudah next slide, tapi di layarnya belum ya. Belum berubah Pak Reza. Ya. Makanya, tapi di screen saya sudah berubah. Sebentar, sebentar. Ini juga sudah full screen, tapi di situ belum full screen ya. Udah. Oke, baik. Baik, selanjutkan. Eh, Pertama, Bapak Ibu sekalian pastikan sudah harus punya legalitas usaha, punya produk, punya kemasan, dan punya sertifikasi. Apapun produknya. Kalau misalnya, terutama kalau makanan minuman ya, sekarang yang paling gampang, makanan minuman adalah yang produk food processing yang paling gampang diekspor. Kenapa? Semua orang butuh makanan. Contoh saja kita orang Indonesia, kita juga suka pengen makanan-makanan dari luar negeri. Kita pengen makanan mie samyong, pengen bulgogi, segala macam. Itu sudah banyak di supermarket yang ada di Indonesia, ya kan? Bahkan sampai sekelas yang kecil-kecil pun ada
Bahkan kemarin saya lihat ada di warung Madura, itu ada makanan-makanan import dari luar. Saya nggak tahu mereka dapatnya dari import atau dari mana. Nah, kalau kita balik, makanan Indonesia juga bisa seperti ke sana. Nah, yang membuat supaya produk kita laku apa? Tentunya adalah kemasan dan sertifikasi yang baik. Kalau kita lihat yang di sisi kanan, zaman dulu kita kalau jualan itu ada 4P, product, price, place, promotion. Zaman sekarang, zamannya sudah eh, digitalisasi, maka ada people, physical evidence, and process. Bagaimana seorang pelaku usaha itu bisa menceritakan produknya supaya bisa menarik, physical evidence itu bisa dipindahkan dari original menjadi virtual, dan proses itu diceritakan. Nah, ini yang paling penting. Next. Untuk next slide-nya butuh lama nih, karena harus ke Jakarta dulu servernya. Oke. Nah, pemerintah sekarang sudah memberikan bantuan sangat luar biasa dengan membuat nomor induk berusaha. Kalau zaman dulu, Bapak Ibu pasti tahu lah, zaman saya jadi pelaku usaha pertama kali mau mendaftarkan legalitas usaha aja itu dari RT, RW, kelurahan, kemudian kecamatan, sampai apa pemerintah kota, itu butuh waktu. Tapi sekarang kan 5 menit Bapak Ibu sudah bisa memiliki NIB. Bapak Ibu sudah bisa punya nomor induk berusaha, artinya legalitasnya sudah ada. Dan zaman sekarang yang namanya OSS berbasis risiko, nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan nomor induk berusaha, langsung di situ kelihatan. Kalau misalnya produknya makanan minuman, maka pemerintah akan memfasilitasi tentang sertifikat halal, tentang PIRT-nya, tentang BPOM-nya. Jadi itu sudah ada ini. Jadi pemerintah sudah sekarang memberikan kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Halal bisa didapatkan secara gratis kalau itu self declare. Kalau misalnya itu produknya mengandung daging, kemudian mengandung telur dan lain sebagainya, maka itu akan ada proses yang lebih lanjut. Tapi artinya kemudian itu sudah banyak diberikan oleh pemerintah, tinggal bagaimana kita sebagai pelaku usaha mengambil peluang tersebut. Ya, lanjut, Mit. Nah, kalau kita lihat penduduk kita di Indonesia itu jumlahnya sangat besar, itu peluangnya sangat besar. Kalau kita lihat di sini, nanti bisa di zoom, yang namanya NIB Bapak Ibu, kalau sudah punya hak akses kepabeanan, maka perusahaan Bapak Ibu bisa ekspor secara langsung. Karena perusahaannya sudah bukan perusahaan mikro. Ya, kalau perusahaan mikro itu yang namanya kayak apa namanya tukang bakso, ya itu kalau mau ekspor ya harus punya NIB-nya seperti ini. Tetapi kemudahan dari PT Pos Indonesia, Bapak Ibu tidak perlu punya sertifikasi legalitas yang banyak, ekspor bisa melalui PT Pos. Ya. Ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Ada batasan berat, batasan produknya itu ada. Artinya kalau produknya sudah bisa diekspor dan pembeli di luar negeri sudah bisa melihat produknya dan mengicipi, merasakan, kemudian yang modal dalam bentuk besar, baru kita ngurus sertifikasi legalitas lainnya. Tapi paling gampang adalah yang sudah punya hak akses kepabeanan seperti yang di kotak merah itu, maka Bapak Ibu dengan bebas bisa ekspor. Jadi jangan menggunakan pihak ketiga, pinjam nama atau under name. Ya. Bagaimana kalau sudah punya NIB, tetapi tidak punya hak akses kepabeanan? Lanjut yang becok ya. Lanjut. Bukan yang itu sebelumnya, yang becok itu tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya hak akses kepabeanan,
maka Bapak Ibu bisa ke kantor Bea Cukai setempat, ya. Di Bea Cukai mereka juga punya klinik ekspor, ya. Di sini ada. Bapak Ibu bisa mendaftarkan di hak akses kepabeanan di Pusat Layanan dan Informasi Bea Cukai. Kadang-kadang kan kalau orang-orang tuh kan takut ya, eh, apa namanya, pakai baju seragam. Bea Cukai itu bukan apa ya, bukan yang menakutkan. Ya, bukan dikasih cukai, dikasih pajak, bukan. Jadi Bea Cukai adalah ini satu lembaga memudahkan kita untuk ekspor. Ya, memang kalau ekspor dimudahkan sama Bea Cukai, kalau impor banyak diperiksa sesuai dengan aturannya enggak gitu. Lanjut, next. Berikutnya adalah tentang halal. Ya, industri makanan dan minuman di Indonesia itu sekarang sudah wajib halal. Pemerintah sudah membuat BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, BPJPH ini adalah lembaga yang dibentuk oleh negara. Jadi logonya halal sekarang sudah berubah. Logonya sudah, kalau sertifikat halal itu ada Garuda Pancasilanya, artinya halal kita sudah diakui negara. Jadi kalau kita sudah punya produk halal, maka sertifikasi halal, maka produk kita mempunyai daya saing untuk diekspor ke negara-negara Muslim. Ini paling penting, ya. Nanti saya bahas sedikit tentang produk halal ini. Next. Sekarang jumlah penduduk dunia sudah lebih dari 7 miliar. Kalau kita lihat lebih dari 2 miliar, hampir 3 miliar itu adalah penduduk Muslim di dunia. Maka peluang produk-produk Muslim itu sekarang sangat tinggi, produk halal. Indonesia itu merupakan negara yang jumlah penduduknya sangat besar. Jumlah penduduk kita ada hampir 300 juta. Ya. Nah, hampir 300 juta ini sebetulnya menjadi pasar oleh negara-negara lain. Nah, kita jangan dijadikan pasar, kita harus menjadi produk yang bisa diekspor. Karena penduduknya banyak, domestik kita harus kuat, ekspor kita harus merajai. Salah satu caranya kita harus menguasai produk-produk yang mempunyai sertifikasi halal. Makanya kenapa kalau pemerintah kita sekarang sangat memudahkan Bapak Ibu untuk sertifikasi halal, tujuannya apa? Kalau ada produk asing masuk tidak punya sertifikasi halal, maka nggak bisa masuk. Jadi kita menjaga, memproteksi produk Indonesia dari serbuan produk asing. Sementara produk Indonesia dengan sertifikasi halal yang baru sudah diakui oleh negara-negara lain. Nah, saya akan memberikan contoh. Arab Saudi adalah salah satu negara terbesar ekspor produk dari Indonesia untuk produk halal. Segera bocoran saja, Arab Saudi mempunyai Saudi Vision tahun 2030, mereka menargetkan visitor 50 juta orang. Ya. Nah, jadi tahun 2025 itu targetnya visitornya dia 2020. Setelah 2025 target itu udah 25 juta. Jadi setiap tahun ke depan penambahan 5 juta per tahun. Artinya, kalau misalnya banyak visitor di sana, satu, mereka butuh infrastruktur yang banyak, butuh hotel, maka peluang untuk ekspor mengisi isinya hotel itu luar biasa. Ya, dari misalnya amenitisnya, kesetnya, tempat sabunya, produk-produk UKM itu juga banyak bisa masuk ke sana. Yang paling utama adalah makanan. Nah, kalau produk makanan, 50 juta yang masuk ke sana, semua butuh makan, maka pulang dari Indonesia itu sangat banyak sekali. Kenapa? Sebagian besar pengunjung yang sana, jamaah haji, umroh, juga dari Asia. Yang mana makanannya mirip-mirip dengan Indonesia. Ya. Nah, proses sertifikasi dari BPJPH sekarang sangat gampang. Sudah ada aplikasinya si halal. Jadi ini basic dulu nih, semua yang saya informasikan masih basicnya, supaya semua bapak para pelaku usaha, bapak ibu semua itu sudah punya sertifikasi dan legalitas yang lengkap.
Nah, sertifikasi dan legasi lengkap ini menjadi foundation bahan utama untuk kita bisa melakukan ekspor. Lanjut, next. Nah, proses sertifikasi itu sangat mudah. Ya. Semua bisa dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah label halal dulu. Ya, ini 17 Oktober kemarin sudah selama 5 tahun sudah dimudahkan. Maka setelah ini saya nggak tahu apakah pemerintah akan membuka tahap kedua atau sudah berbayar. Karena kemarin targetnya dalam 1 tahun 10 juta sertifikasi halal itu baru tercapai sekitar 3 ribuan. Mudah-mudahan masih dikasih peluang sertifikasi gratis dan kemudian untuk halal tahap kedua. Ya. Nah, kalau semua tahapan sudah dilakukan, maka produk yang tidak halal akan susah untuk masuk ke Indonesia. Ini adalah peluang UKM yang ada di Indonesia untuk bisa menguasai pasar di negara sendiri dan bisa mengekspor produk kita ke negara lain. Ya, lanjut. Kalau sudah punya NIB tadi sudah ini ya. Oh ini next. Nah oke, makanan olahan lokal. Coba Bapak Ibu lihat bagaimana produk-produk lokal kita bisa diterima di pasar. Satu, kemasannya harus bagus. Kalau kemasannya sudah menarik seperti ini, Bapak Ibu udah naik kelas, ya. Kalau yang sekarang ini saya masih melihat banyak UKM-UKM di daerah-daerah masih dibungkus plastik biasa. Kadang-kadang plastiknya itu dikasih stiker packagingnya. Padahal kalau kita melihat yang bayar biaya packing siapa? Konsumen. Yang membayar biaya kemasan siapa? Konsumen. Yang membayar biaya kirim barang siapa? Semua konsumen. Karena semua harganya sudah dimasukkan menjadi di harga pokok produksi. Maka Bapak Ibu nggak usah takut membuat kemasan yang baik. Semakin kemasannya baik, semakin menarik, orang akan semakin percaya dengan produk Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak akan melihat proses produksinya seperti apa. Meskipun pakai kayu bakar, meskipun menggunakan bahan sekalian, yang penting outputnya setelah barang itu sudah sampai di toko dan siap dibeli. Atau bisa dipakai di toko online, bisa dibeli, nah itu dari situ ada. Ya, lanjut. Ini adalah salah satu member dari Akademi Muda Ekspor dari Jawa Barat. Produknya daya olah jengkol, ya, olahan jengkol. Dulu dia jualnya satu plastik besar 50.000 atau nggak salah 5 kilo dijual ke pasar-pasar, dikemas yang baik dan dijual online. Ini di Tokopedia, di Shopee, Blibli dia juga sudah jual. Itu harganya 80 gram 11.150. Ya. Ini dulu sekali nih, bintangnya masih satu. Sekarang udah banyak bintangnya. Ya. Nah, artinya kalau kemasannya baik, 80 gram di harga 11.120 pun orang beli. Bahkan produk ini bisa diekspor. Next. Nah, produk ini dijual di Shopee di Singapura dengan harga 3,83 Singapura dolar. Kalau kita kalikan 3,83 dikalikan sekarang sudah 12.000, $1 Singapura, maka harganya sudah 46.000, 45.960. Artinya produk Indonesia kalau dijual di ASEAN saja harganya sudah naik 3 kali, ya, sudah naik 3 kali. Dan sekarang yang namanya marketplace sekarang itu sudah borderless, ya. Kita bisa mau jual di Malaysia, kita dijual di Singapura dengan platform yang sama, itu bisa dan sangat terbuka. Dan di sini peluang terbesar PT POS untuk membantu logistik dan distribusinya. Ya. Karena sudah ASEAN itu sudah menjadi satu negara yang apa ya, yang negara ASEAN itu sudah pasar bebas. Artinya sudah barang-barang yang beredar di ASEAN ini sudah luar biasa. Produk-produk dari Malaysia segala macam, memang ada syarat dan aturan berlaku. Tetapi PT POS mempunyai peran yang sangat besar untuk melakukan distribusi. Satu, yang namanya pekerja migran Indonesia yang di Singapura dan di Malaysia itu sangat banyak. Belum lagi di negara Asia lain di Hong Kong dan Taiwan.
Mereka paling banyak mengirim barang pakai apa? Ya pakai PT Pos. Karena mereka tidak minta satu kontainer. Saya pengen keripik 10 biji segala macam. Ya udah pakai pos aja kan murah. Kalau kita ngirimnya butuh satu kontainer, baru kita menggunakan kargo. Ya, lanjut next. Nah, ini adalah produk yang sama dijual di Malaysia. Dijual 9,99 ringgit. Anggap aja 10 ringgit. Sekarang satu ringgit Malaysia 3.535.000. Sementara di Indonesia hanya 12.000. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya kemasan yang bagus, dan ini produk ini pasti bisa dipasarkan. Pengirimannya, jangan lupa nanti ikuti penjelasan Pak Riki bagaimana PT Pos membantu Bapak Ibu untuk mengirim barang. Ya. Kalau bisa kita langsung datang ke kantor pos, pasti tidak semua customer service di kantor pos itu paham. Mau ngirim ini, waduh, nggak bisa pertama gitu. Saya sering dapat jawaban seperti itu. Mau ngirim ini, wah mahal gitu. Nah, makanya jadi agen pos itu akan membantu Bapak Ibu mendapatkan diskon dan mendapatkan kemudahan lain-lain untuk mengirimkan barang. Lanjut, ini ada salah satu contoh produk bagaimana produk tersebut bisa punya nilai tambah. Ya. Kalau yang paling kiri dan yang paling kanan isinya sama. Bapak Ibu kalau disuruh milih pasti pilih yang paling kanan. Kenapa? Wah, yang kanan produknya bagus, menarik. Kalau di supermarket pasti pilih, waduh yang kanan ini pasti bagus, ya kan? Pasti perusahaannya UKM-nya lebih bonafit, ya. Sebetulnya isinya sama, sama-sama 620 mili. Yang paling kiri itu bisa ditemui di warung-warung modern, ya, toko-toko modern itu harganya Rp5.000. HPP-nya 2.500, botolnya sekitar 500, 3.000, keuntungannya 2.000. Yang paling kanan sama juga HPP-nya 2.500 karena kan itu juicer sack sama, tapi botolnya lebih mahal. Botolnya harganya sekitar Rp4.000. Nah, Rp4.000 itu kalau dijual itu jadi 15.000. Nah, ini yang membuat apa namanya? Ini yang membuat eh, lebih menarik sebetulnya. Jadi kemasan yang bagus akan jadi lebih menarik. Oke. Jadi bagaimana Bapak Ibu harus berani merubah kemasan supaya menarik. Lanjut. Nah, kalau kita mau ekspor, maka kita harus mempunyai penjelasan tentang produk. Apa saja nilai informasi gizi itu penting. Dan kalau bisa dibuat dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, bagaimana kita cari nilai informasi gizi? Saya rasa di masing-masing ibu kota provinsi kita punya universitas yang mempunyai fakultas teknologi pertanian atau fakultas kesehatan masyarakat. Mereka punya lab yang bisa memproses itu. Jadi produk ini nilai kandungan gizinya apa saja. Karena kalau di luar negeri mereka lebih strict. Kalau misalnya tidak ada nilai informasi kandungan gizi, agak susah diedarkan. Kecuali untuk kebutuhan sendiri ya. Jadi kalau mau dijual, mereka pasti minta ini kandungannya apa saja. Gitu. Lanjut. Nah, syarat-syaratnya di label. Contoh ini kalau produk mau dimasuk ke Australia, ya, harus ada nama penjelasan produknya, nama importirnya di Australia, nomor produksinya, terus ada warning dan keterangan resmi. Misalnya gini, produk ini pedas, ya, hot and spicy. Kalau hanya tulis hot and spicy juga kurang kurang apa ya, buat mereka kurang. Jadi kalau misalnya pedas, gambar cabenya banyak, misalnya levelnya 5 ya, harus ada 5. Gitu. Jadi kalau misalnya yang beli itu sakit perut atau mules, yang jual nggak disalahkan. Kan sudah tergambar ya, ini pedas, hot and spicy. Nah, itu. Jadi hal-hal tersebut itu mengamankan dari tanggung jawab pihak ketiga. Misalnya yang beli, misalnya Pak Joni di Australia beli produk ini terus mules sakit perut, nggak bisa kerja, itu bisa dituntut yang jual menurut undang-undang mereka, undang-undang keamanan konsumen. Tapi kalau misalnya sudah ada penjelasannya lengkap, ada nilai informasi gizinya, ada warningnya, maka ya salahnya yang beli kan begitu. Nah,
Jangka waktu maksimum produksi atau expired date harus jelas, berat bersih harus ada, dan daftar kandungannya gizi tadi harus ada. Lanjut. Nah, ini adalah sekilas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas, ya bisa di-follow Instagramnya Akademi Muda Ekspor. Sedikit saya informasikan, tanggal 11 November besok, kita akan ada webinar tentang peluang pasar ke Spanyol, Spain, bersama ITPC Barcelona. Tanggal 13, kita ada webinar peluang pasar masuk ke Malaysia. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik mengikuti business matching, yang di area Medan dan sekitarnya, kami akan melakukan business matching di Medan pada tanggal 25 dan 26 November 2024. Ya. Dan itu kami akan mendatangkan atas perdagangan Indonesia di Malaysia, berikut bayarnya di Medan. Nah, caranya Bapak Ibu harus mendaftar melalui informasi yang ada di linknya di Akademi Muda Ekspor, ada di ada di Instagramnya. Nah, mungkin itu informasi dari saya, Pak Joni dan Pak Riki. Mungkin kita bisa lebih bisa diskusi lebih banyak supaya bisa Bapak Ibu sekalian bisa lebih paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, nih Wah, teman-teman Medan nih enak nih tanggal 25-26. Silakan di glu di IG-nya Akademi Muda Ekspor. yang di Medan itu onsite berarti Pak Reza ya? Ya, onset Pak. Ya, tapi harus mendaftar dulu. Ya, Oke. karena kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, eh, jadi ada Ditjen Bea Cukai, kemudian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Ditjen Pajak, itu kita Hmm. mengadakan eh, business matching dengan importer yang ada di Malaysia. Kenapa? Historinya Sumatera Utara, Pulau Sumatera dan sekitarnya itu adalah ekspor yang paling banyak ke Malaysia untuk sayur, buah, dan segala macam. Ya. Dan banyak pelaku usahanya itu adalah pelaku usaha tradisional, petani-petani segala macam. Nah, ini yang mau Oh. kita dekatkan dengan bayarnya supaya mereka tidak menggunakan pihak ketiga, supaya mereka Oh. tidak menggunakan trader-trader. Jadi kita supply chain-nya kita dekatkan kepada bayarnya, berapapun mereka mau ekspor, bayarnya bisa menerima. Ya. Dan ini kita maunya kerjasama juga dengan PT Pos, Ya. dibantu dong mereka ekspornya seperti apa, supaya kemudahan lebih baik gitu. Oke, Oke. Reza nanti teman-teman di Regional Medan akan saya beritahukan tentang kegiatan ini Boleh? supaya melakukan pendekatan juga ya. Ya. Oke. Ah, ini sudah ada langsung resen nih. Nah, silakan nih Ya, kita jawab Mbak nih. Ita, silakan Mbak Ita. Kita buka sesi tanya jawab. Oh, ini produsen keripik tempe ya. Silakan di unmute Mbak Ita. Di unmute dulu saya. Ya, Assalamualaikum Pak Risa. Pak. Waalaikumsalam. Ah, bro. Perkenalkan Pak, saya owner keripik tempe. Keren. Ya, Eh, HNG dari Magetan, Jawa Timur Pak. Kemarin Agustus itu sudah inquiry ke Korea. Wih, Terus saya harus gimana Pak untuk Waduh, langkah selanjutnya? Korea. keren. keren Sebentar, nih tempenya masuk inquiry, ke Korea nih. Annyeonghaseyo inquiry ke gitu ya. Korea. Oke, oke, Pak Reza dibantu. Gimana Mbak Ita pertanyaannya? Nah kan sudah inquiry ke Korea kemarin ini produk ini. Terus Hmm. langkah selanjutnya saya harus gimana Pak Reza? Oh, Ini Bu, yang minta siapa pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk di Korea, saya tahu sekali di sana banyak restoran Indonesia. Ya. Hmm. Ada yang namanya bakso bejo itu di Busan. Dan itu marketnya, betul, itu marketnya, saya pernah makan baksonya Pak di sana. Itu Waduh. marketnya adalah orang Indonesia di sana di Busan. Di Busan itu adalah kota industri dan sebagian besar penduduknya penduduk Indonesia. Sorry apa pekerja dari Indonesia. Jadi yang paling banyak itu bekerja dari Tulungagung dan Blitar. Ya, itu apa namanya bakso Busan. Sebentar, sebentar, saya harus ganti lagi Pak. Ini tadi tadi sempat putus.
Nah, kalau di Korea, yang pertama mereka minta satu nilai informasi gizi, kedua microbiological test. Sebentar Pak, saya pakai HP aja di laptop ini putus terus. Jadi mereka minta microbiological test, resultnya seperti apa, dan kemudian kalau tempe itu jangan sampai ada aflatoksinnya. Nah, semua itu harus ada hasil uji labnya. Kemudian kalau misalnya mau masuk ke Korea, Bu Ita apakah udah kirimkan sampelnya ke sana? Bu Suaranya Bu, Ita, suara gemit. Lupa. Sampel sama ini Pak apa? Company profil sudah. sudah. Ibu kirim ke Sudah. siapa? Ke ITPC Busan atau kemana? Lewatnya kemarin ECS Bapak. Oh, lewat ECS ya. Ibu tanya ke Iya. ECS, Bu. Bagaimana Oh gitu ya. kelanjutannya? Ya, Hmm. karena saya tahu keripik tempe di sana bagus. Nah, Ibu kalau buka internet ya, ada pelaku usaha dari Sidoarjo yang ekspornya kontaineran kerupuk segala macam kerupuk ke Korea. Mereknya Cak Gundul. Mereknya Cak Gundul. Itu setiap bulan 2 kontainer masuk ke Korea. Wah, ngeri. Nah, mungkin Masya Allah. ya itu semua keripik-keripik ke sana. Ibu bisa juga caranya mungkin kontak ke Cak Gundul, mungkin Hmm. bisa jadi suppliernya dia, Oh supplier iya. kan ya, suppliernya dulu. Mungkin dia akan coba dulu segala macam, nanti pelan-pelan kalau ibu sudah banyak, ibu bisa ekspor sendiri. Tapi Cak Gundul itu sudah punya akses pasar ke sana. Ya. Oh iya Nah, iya iya. Iya. jadi dia sudah punya bayar lengkap. Nah, ada 2 cara sih Bu, saya kalau mau masuk ke suatu negara, Ibu nggak usah memaksakan merek Ibu sendiri. Tawarkan mereka, pakai merek mereka. Kenapa? Kalau dengan pakai merek mereka, ada apa-apa masuk ke negara tersebut, maka bukan resiko Ibu. Nah, kalau mereka, ini pengalaman saya masuk ke ekspor kemanapun, produk makanan minuman. Kalau misalnya mereknya tersebut sudah dikenal dan jualannya oke, mereka nggak mungkin cari pelaku lain, pelaku usaha lain. Karena produknya ibu sudah dikenal di sana, rasanya udah cocok. Kalau dia cari misalnya supplier lain, pasti akan berubah rasanya. Nah, pasti seperti itu. Nah, itu cara sih gitu. Jadi, kalau ditanya minimum order berapa, silakan. Saya bisa membuat merek Anda sendiri. Yang penting ibu jalan dulu, Bu. Yang penting produksinya besar dulu. Nanti kalau ibu sudah produksinya sudah besar, ya, ibu bisa buat story di situ bahwa yang di sana itu punya saya loh dari sini. Oh iya Udah iya punya iya. pengalaman. Maka ibu bisa masuk ke negara tersebut dengan merek yang lain, berkompetisi gitu loh, Bu. Ya. Gitu Ya, ya. terima kasih Pak Reza. Sama-sama, Bu. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Sukses buat Kasih Bu, keripik tempenya Bu Ita Bu ya. Ita. Waduh, Bu Ita, kita kontak-kontak lah Bu ya. Saya ingin juga ini rasain ini keripiknya. Nah, ya ini Pak, namanya kalau kita webinar. Webinar itu kita hanya bisa tahu bentuknya, nggak bisa tahu rasanya. Iya, betul. Iya, betul, betul. Kalau offline, Misalkan Nah, gini Bapak, nanti dikatakan diadakan webinar itu offline gitu di Surabaya atau gimana gitu bisa datang saya Bapak. Nanti kita bawakan wah, testernya. siap, Wah, siap. mantap. Pak Reza ada yang Mantap. nanya, kalau mau bikin di produknya itu ada keterangan apa? Isi barangnya gitu atau apa bahasanya itu? Maksudnya Ingredients. kandungan nilai kandungan nilai informasi gizinya. Ya, Ya, itu gimana Pak itu cara bikinnya? uh, dari siapa di mana dulu nih. Ini Nah, dari pertanyaan di kolom chat nih. Pak, kalau nutrition dari- facts-nya kemana saya bisa tes? nah, di setiap provinsi itu ada universitas yang mempunyai fakultas teknologi pertanian dan ada fakultas kesehatan masyarakat. Ya, itu bisa di situ, Pak. Bisa diproses di situ. Mereka bisa bawakan sampelnya. Biasanya minim 500 gram. Mereka akan melakukan penelitian sampel tersebut, atas sampel tersebut, produknya apa saja, nanti kandungannya apa saja. Gitu. Yang penting adalah kalau kita mau ekspor, kita harus tahu berapa banyak kandungan gulanya. Karena banyak negara-negara tujuan ekspor mereka sekarang sudah mengurangi kandungan gula. Gitu. Ya. Oke, jadi di Universitas Pertanian ya Pak ya?
universitas negeri manapun yang mempunyai Fakultas Teknologi Pertanian dan Pengolahan Pangan dan juga Fakultas Kesehatan Masyarakat. Itu Oh, pasti punya uji labnya, tempat uji labnya. oke. Oh, gitu. Selain Kalau universitas, tidak di swasta tuh ada sih Pak, kalau saya boleh sebutkan ada PT SIG, Saraswanti Indogenetek, itu ada di Bogor, ada di Surabaya itu bisa. Kalau misalnya yang ini Sukovindo juga bisa, yang agak mahal itu ada seperti itu bisa. oke, gitu ya. Hmm. Oke, ada yang resen dari Ibu Dewi keripik sambel. Wah, silakan Bu Dewi. Silakan Bu. Mbak Dewi ya, silakan Mbak Dewi. Masih di mute Mbak Dewi. Oke, ya. Ya, silakan. Eh, saya dari Padang Sidimpuan, Pak. Padang Waduh, Sidimpuan Utara, ya jauh ya. salak nih, kota salak nih. Ya, tapi saya bukan produksi salak, saya produksi keripik sambal varian Andaliman Cap Namyon. Nah, kebetulan saya tertarik ini. Saya memang baru mulai nih ya produksi keripik sambalnya. Kemasannya masih kemasan sederhana. Cuman saya ada niat mau ekspansi lagi kan, mau memperbaiki kemasan dan mau coba untuk seperti apa tadi yang Bapak bilang kalau mau ekspor itu pabean ya Pak ya. Kalau legalitas insya Allah saya sudah punya. Halal udah ada, PIRT juga udah ada, NIB juga udah ada, tinggal BPOM-nya yang belum ada. Cuman gimana caranya saya bisa koordinasi ke kantor pos yang ada di sini untuk bisa mengajukan persyaratan buat ekspor itu, Pak. Nah, itu yang jawab Pak Joni ya. Cuman sebentar, saya mau jawab dulu ke Ibu ya. Ibu, kalau ekspor itu syaratnya Ibu hanya punya NIB, kemudian punya PIRT, dan punya sertifikat halal. Itu udah cukup, Bu. BPOM itu kan untuk diedarkan di Indonesia. Iya. Tetapi kalau Ibu punya BPOM, itu menjadi nilai tambah untuk bisa diekspor. Itu, Bu. Nah, kalau misalnya Ibu di Padang Sidempuan ya, Iya, Pak. Saya Padang Sidimpuan. saya bulan Agustus, September, Oktober kemarin, padahal sering ke Padang, Bu. Saya ke Sawalunto, Padang, saya kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Bahkan kemarin kita melakukan business matching dengan Malaysia dan Saudi Arabia. Nah, itu Pak, kita bantu Padang, Pak. Masih 8 jam lagi dari Padang. Padang Padang Sidimpuan. Sidimpuan suara, Pak. Sumatera Utara, bukan Sumatera Barat ya. Waduh, mohon maaf. Nah, Ibu kalau gitu besok hadir aja Bu, ikut aja di business matching kami yang ada di Bu, Medan, tanggal 2026, Bu. 2526. Ibu bisa lihat di Instagramnya Akademi Muda Ekspor, Ibu bisa daftar. Kita ada business matching di Medan, Bu. Kapan Ya, itu? tanggal 25-26 November. 25 November ya. Dekat lah, Ibu Padang. Ibu daftar di situ, di linknya situ. Nanti Ibu bisa ketemu dengan calon bayarnya. Karena calon bayarnya dia mempunyai jaringan supermarket di Malaysia dan ada atasan perdagangan kita di Malaysia yang akan hadir. Nanti produk Ibu akan bisa dibantu untuk dicarikan pasarnya masuk ke Malaysia. Begitu, Bu. Keren, Bu. Oke. Minta bisa di-share link untuk matchmaking Di yang IG, tadi di IG pernah. aja, Bu. Di IG-nya Akademi Muda Ekspor, Ibu daftar di situ. Ya, Pak. Nah, Ibu cari IG akunnya Akademi, Akademi Muda Ekspor. Ibu daftar di situ. Padang Sidimpuan Medan dekat, Bu. Nah, Iya, itu juga lumayan dekat juga tuh. Pak, 10 jam. Nah, dekat nah itu. Nanti kita tinggal lah di Medan 2 hari gitu kan, makan, belilah meranti di sedikit lah di sana eh, atau bolu meranti atau apa namanya itu banyak oleh-oleh Medan itu. Iya. Terus yang pabean ya Bapak bilang tadi ya, pabean yang dari pos itu Nah, gimana syaratannya, Pak? bukan dari pos, Bu. Jadi di NIB Ibu apakah sudah ada hak akses kepabeanan? Ada nggak, Bu? Di NIB Ibu dibaca, ada nggak hak akses kepabeanan paling depan? Kalau misalnya belum ada hak akses kepabeanan, maka Ibu bisa ke kantor Bea Cukai minta dibuka hak akses kepabeanannya, gitu. Oh. Ya.
NIB Itu. saya hak akses pabean ya. Ada nggak di paling depan tuh Bu? Ada hak akses pabeanan. Biasanya kalau yang OSS yang berbasis risiko sudah ada. Gitu. Oh, saya nggak berbasis ini berbasis risiko nomor induk perusahaan. Yang Itu. lama, yang lama Ibu ya. Yang dahing lah ya Pak. Ya kalau yang lama di-upgrade Bu. Ngomong dulu ya kan. Oh, Di-upgrade supaya bisa ekspor. angka pengenal di sini Pak ada keterangannya ini berlaku sebagai angka pengenal impor API hak akses kepabean serta pendaftaran Ya peserta. udah ada itu. Oh, berarti itu sudah udah. ada kan? Udah kan ada hak akses kepabeanan kan? Nah, sudah berarti. Oh iya, berarti saya tinggal ini aja ya Pak ya, cari informasi bayarnya. Ya. Hmm. Nah, udah ada. Dan cari informasi bayarnya besok pada saat acara business matching Bu, ada bayarnya di situ. Silakan ketemu. Wah, keren Bu, wajib datang Bu. Sampai Wah. bareng aku. Dekatnya itu Padang Sidempuan Medan, dekat kali pun. Siap. Saya usahakan lah Pak. Insya Allah mudah-mudahan ada rezeki dan waktunya. Karena ini saya coba cek ininya deh, IG-nya ya, IG-nya bisa ini daftar dulu. Ya, silakan daftar dulu. Makasih. Gitu. Ya. Salam Bu, salam Kota Salak. Sukses, Mbak Dewi. Ya. Ya. Bapak Ibu yang mau mengetahui info lebih detail lokasinya di Medan dan lain sebagainya bisa buka Instagramnya Akademi Muda Ekspor. Nah, nanti di sana juga bisa melakukan registrasi terlebih dahulu karena tempatnya terbatas, gitu ya. Ya. Gitu. Siapa cepat dia dapat. Pak Reza, kalau yang di Medan itu, Ya. Pak Reza, teman-teman yang dari Aceh yang dekat dengan Medan itu bisa ikut juga ya di Medan? Bisa. Jadi tempatnya di Gedung Keuangan Negara di Medan. Di sana. Teman yang di Aceh, yang di Padang atau di Pekanbaru yang dekat dengan Kota Medan, silakan nanti daftar di link IG-nya Akademi Muda Ekspor untuk pendaftaran tanggal 25-26 kegiatan bisnis matching di Medan gitu. Apalagi di Aceh tuh, di Aceh Tengah, Pak Reza ada Kopi Gayo yang untuk Oh ya. Kopi Gayo dan emping dari Kota Sigli juga bagus di sana. Dan juga beberapa kopi yang dari Sidikalang, dari Prestagi dan Kabanjahe juga banyak yang bagus-bagus di produk di UMKM di Sumatera Utara. Ada yang bertanya, Pak Riki? Ya. Baik. Nah, jadi nanti teman-teman yang tertarik mau belajar ekspor itu di 25 November Pak Reza akan mengadakan matchmaking gitu ya. Nanti teman-teman bisa ketemu buyer-buyer dari mana tadi Pak Reza? Dari Malaysia. Dari Malaysia. Dari Malaysia. Karena kan dari Medan ke Malaysia tuh deket banget Pak. Nyebrang juga cuma berapa jam. Iya. Lebih jauh ke Jakarta Pak, atau dari Medan Pak. Ya. Pastikan nanti teman-teman sebelum datang ke lokasi daftar terlebih dahulu karena tempatnya terbatas gitu ya. Lalu yang kedua ada juga untuk yang pelatihan online ya dalam waktu dekat ini ya Pak Riza ya. Tanggal 11 sampai 13. Ya. Sebentar, kalau yang tanggal 11 itu saya ada webinar dengan Barcelona tentang peluang pasar ke sana. Kemudian tanggal 13 webinar tentang peluang pasar ke Malaysia. Jadi peluang pasarnya apa saja, kalau Bapak Ibu tertarik daftar di Instagramnya Akademi Muda Ekspor. Nah, kemudian bisnis matchingnya ada di Medan, karena kan Medan dekat, seperti itu. Nah, kalau yang nanti kalau sudah jalan semua ngirimnya pakai pos. Ya. Wah, keren ini. Harus itu, supaya dapat double cuan. Iya, betul. Gitu. Gitu. Nah, sebentar Pak Riki, izin saya ada beberapa pertanyaan ya. Yang di chat ini mungkin saya mau bantu jawab sebentar. Boleh, karena kan ini mereka menarik sekali ini. Untuk fresh product yang kuantitasnya sedikit, bagaimana caranya mau diekspor edible flower health ke Singapura misalnya. Nah, kalau yang produknya fresh, saya nggak tahu PT Pos apakah sudah bisa membantu.
Tetapi kalau misalnya produk fresh, kebanyakan memang harus pakai air freight pakai udara. Nah, pakai udara ini memang Bapak Ibu harus bekerja sama dengan yang namanya forwarding yang biasa menghandle produk-produk fresh. Ya, saya rasa kalau misalnya volumenya besar, PT Pos juga bisa membantu juga sih. Ada kan harus ada cuannya juga kan itu. Karena PT Pos ini kan memegang quantity, hampir semua space airline itu sudah punya kontrak. Ya. Mestinya lebih murah PT Pos seperti itu. Nah, ini adalah yang fresh seperti itu. Jadi flower dan herbs ke Singapura itu bisa sih dari Bu Nuni ya itu bisa. Tapi ya Bapak Ibu harus berusaha mencari forwarding yang biasa mengurus produk fresh. Karena di pesawat itu ada yang untuk produk-produk ikan segar bahkan hewan pun bisa dikirimkan ke luar negeri. Ya. Kemudian saya menjawab pertanyaan dari Ibu Trimurni. Saya supplier kopi khas Kintamani. Inquiry banyak yang minta sampel produk, tapi belum ada respon dari buyer. Caranya bagaimana? Nah, kenapa nggak ada respon? Bapak Ibu mungkin pada saat mereka beli segala macam minta kontaknya. Nah, yang paling penting adalah follow up after sales. Kalau misalnya mereka udah beli sampel, mereka sudah ngicipin, rasakan, pastinya mereka masih ingin butuh produknya. Cuman kita tidak men-follow up. Dan kita tidak memberikan mereka informasi berapa harga biaya pengiriman. Karena selama ini mereka beli langsung di tempat Bapak Ibu, harganya misalnya satu pack 250 gram misalnya 100.000, terus pada saat mereka pulang ke negaranya, mereka mau beli, oh kok jadi mahal? Karena biaya mahal, karena mereka nggak tahu, karena mahal itu mereka menghitungnya pakai kurir. Ya, kalau pakai DHL kan jadi mahal. Nah, Bapak Ibu bisa tawarkan ke mereka pakai pos. Pos itu kan macam-macam. Ada EMS, ada bisa pakai laut. Kalau tidak urgent pasti lebih murah. Tapi kalau misalnya pakai EMS pasti lebih murah kalau pakai agen pos. Mungkin begitu. Nah, ada lagi saya jawab lagi pertanyaan dari Tasikmalaya, webinar offline. Saya di Bogor. Oh, boleh kapan-kapan saya ajak Pak Riki dan Pak Joni kita buat di Bogor. Kalau Boleh. ekspor kadaluarsa, ya kalau ekspor paling tidak masa kadaluarsanya 12 bulan. Ya. Uji kadaluarsa harus ada, karena kalau makan minuman memang harus ada expiry date-nya. Tidak boleh menjual produk yang tidak ada expiry date-nya. Kalau mau kirim sampel, bagaimana caranya? Nanti saya kasih nomor HP saya di chat, supaya Bapak Ibu bisa komunikasi dengan WA ke saya. Supaya lebih enak. Kemudian untuk kirim sampel perlu dokumen seperti karantina, SK, dan lain-lain. Tergantung negara tujuannya dan produknya. Kalau produknya kopi, saya rasa tetap butuh phytosanitary. Tapi nggak tahu pos kalau sampel bisa nggak. Kalau saya kemarin sih saya ngirim ke Beijing, itu sampel tidak diperlukan dokumen. Nggak diperlukan dokumen sama sekali. Karena sampel produk, dan itu no commercial value. Tapi kalau sampelnya berapa banyak? Nah, kalau SKA, saya rasa kalau ada akan lebih baik, karena kan bebas biaya impor. Tapi kalau karantina, phytosanitary, tergantung negara tujuan. Nah, nanti ini ada materi tersendiri nih. Kalau Bapak Ibu ingin tahu syarat masuk negara tujuan, syaratnya apa, itu Bapak Ibu bisa lihat di websitenya exim.kemendak.go.id. Itu ada syarat-syarat masuk ke negara tujuan ekspor. Ya. Gula cair dan abon ikan pasarnya besar. Abon ikan, iya. Kalau gula cair agak kurang, karena di negara-negara tujuan ekspor mereka sudah mengurangi pemakaian gula. Tapi kalau abon ikan, iya. Kemarin ada peluang pasar abon ikan itu bisa masuk ke Timur Tengah. Ya. Ekspansi rumput laut produk kotoni ekspor. Sudah memiliki NIB dan PT. Oke. Yang rumput laut dan segala macam, coba bisa di-follow di IG-nya Akademi Muda Ekspor. Itu di situ penjelasannya banyak sekali di IG-nya Akademi Muda Ekspor. Nanti juga mungkin saya bisa kasih tahu. Jadi kalau kotoni, ada rumput laut ada dua, kotoni dan Gracilaria. Tapi kalau kotoni itu banyak masuknya sekarang ke Cina. Kalau mau ekspor, bagaimana, seperti apa, yang penting satu, kadar airnya harus rendah.
Tapi kenapa nggak dibuat karagenan sekalian? Ada nilai tambah. Karagenan tuh tepungnya rumput laut. Itu contoh seperti itu. Nanti kita bisa 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 ini bahas lebih lanjut. Nanti saya kasih nomor chat saya, nomor WA saya supaya bisa lanjut di chat. Karena kalau di sini semua nanti habis waktunya. Reza ada Eh, yang pesen nih dari Pak Heri. Pak oh Heri, silakan silakan. ah, silakan Pak Heri, di unmute Pak. Ya, jadi Silakan Pak Heri. bisa Pak. Ya, di unmute Pak. Nah, Sinyalnya kurang bagus ya Pak Heri. ya, saya pakai HP sama PC, tapi PC-nya nggak ada kamera. Ini saya pakai HP. Jadi ini produknya bakso frozen, kemudian keripik pisang, kemudian minyak kemiri murni atau asli. Nah, kelihatannya yang mudah diekspor yang ini Pak ya. Bapak dari mana? Dari Bogor, Kabupaten Bogor, Bogor. Gunung Putri. Yang paling Kecamatan. gampang diekspor satu Pak, keripik pisang. Keripik pisang. Keripik pisang paling gampang. Itu histori ekspornya paling banyak keripik pisang. Ya, kalau keripik pisang Pak, Resiko pecahnya gimana Pak? Remuk kan dari packagingnya Bapak. Kan ngirim apa? itu kan Bapak kan plastiknya, Bapak packaging plastiknya berapa gram? 333 ada macam-macam sih, ada 225. Pasti gampang remuk Pak. Itu kalau 300 di atas 100 gram itu adalah orang Indonesia banget. Makannya sambil lihat sinetron atau paling nggak dimasukin toples kemudian ditutup gitu ya. Kalau Bapak Ya. pengen laku keripik pisang, yang paling laku itu adalah yang di bawah 80 gram kemasannya. Karena buat 80 orang gram. asing di bawah 80 gram Pak, 60 sampai 80 gram. Oke. Karena habis buang bungkusnya. Ya. Karena kalau mereka itu tidak mau Pak nyimpen di toples tuh nggak ada ceritanya Pak di luar negeri itu Pak. Makan langsung buang. Jadi kemarin permintaan yang paling banyak terus terang aja ada keripik sale pisang, keripik pisang dari Jawa Barat, dari Magelang. Itu banyak permintaan di Afrika Utara. Ya. Saya bilang, emang di Afrika Utara nggak ada pisang? Ada, tapi tidak seenak pisang yang dibuat keripik pisang di Indonesia. Tuh. Jadi dari Terus Maroko, pecahnya Senegal, gimana? Indonesia, itu Pak. Dan packagingnya menarik Pak. Jadi packagingnya itu 60 gram, 80 gram, ditaruh dalam box karton box yang tebal, jadi nggak akan rusak. Kalau Bapak ngirim cuman gitu ya 300 gram itu terlalu besar Pak, dan itu remuknya gampang. Gitu Oh. lah. Jadi kalau udah kalau yang 60 sampai 80 gram kan tidak terlalu besar. Satu karton box itu isinya sekitar 20 pack atau sekitar 40 pack. Kalau misalnya di dusnya rokok itu kan agak besar ya. Ya. Kan aman, Pak. Nggak akan remuk itu. Oh. Gitu. Cuman kalau Terus mau dikirim lewat gimana? Barcode. apa? Barcode. Mengenai barcode. Oh iya, kalau misalnya mau dijual di luar negeri, maka barcode-nya harus terdaftar GS1, Pak. GS1, GS1 tulisannya barcode-nya. Nah, Bapak harus register di GS1 supaya bisa dilaku di luar negeri gitu, Pak. Tapi kalau bayarnya nggak minta kan nggak usah, Pak. Kalau bayarnya minta baru dibuatin. Oh. Kan ke Bogor Pak. Insya Allah Pak, saya berapa kali ke Bogor, cuman belum kenal Bapak. Kalau udah gini kan saya udah kenal Bapak. Pak Nah, Heri. itu mungkin Pak Heri kemasannya nanti dibikin ada nilai jual kali ya Pak Reza ya. Ya, makanya tadi yang saya bilang, tadi kan saya udah kasih contoh materinya di kemasan. Kalau misalnya kemasan hanya plastik dan dikasih stiker, ya maka harga jualnya kurang ini. Orang lebih menarik yang lebih kemasan lebih bagus kan jadi lebih mahal itu. Gitu. Gitu Pak Heri ya. Pak Heri. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini menarik sebenarnya topik yang dibawakan oleh Pak Reza nih.
Jadi teman-teman UMKM ini ayo kita mulai merambah ke pasar ekspor gitu ya. Karena yang tadi disampaikan Pak Reza juga, Indonesia ini negara kita, negara yang besar Bapak Ibu. Bahkan Indonesia ini Betul. masuk urutan ranking 4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Jangan sampai kita Betul. dijadikan sebagai pasar oleh para pemain di luar gitu ya. Mereka berbondong-bondong Ya, bawa barangnya untuk jualan di Indonesia. Gitu. ya. Nah, kita Nah, harus menjadi pelaku-pelaku usaha. Nah, harus kita balik gitu ya. Kita yang harus ya, ekspor keluar. Gitu. ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang Jadi, punya produk gitu ya, silakan buka Instagramnya Akademi Muda Ekspor. Di sana banyak literasi dan juga jadwal-jadwal baik webinar maupun bisnis matchmaking yang dilakukan oleh Pak Reza dan tim gitu ya. Dalam waktu dekat tuh di Medan. Nah, di kesempatan ini kami dari IAK Interindo Arta Kreasi bersama PT POS kami membuka peluang kesempatan buat teman-teman untuk dapat double cuan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang punya produk ya, lalu produknya ini terjual bisa diekspor ya, bukan cuma untuk dalam negeri tapi ketika diekspor, jualan barang sudah barang tentu akan dapat untung, dapat cuan dari jualan ya. Lalu ketika Bapak Ibu bergabung menjadi mitranya PT POS, menjadi agen POS, ini nanti akan dapat imbal jasa lagi dari setiap ongkir, setiap biaya kirim yang dilakukan, itu nanti dapat fee lagi tuh, Bapak Ibu. Nah, sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah grup dari Indobest Arta Kreasi, perusahaan startup yang pada awalnya bisnis kami adalah di layanan pembayaran tagihan secara online atau yang dikenal PPOB, pembayaran tagihan listrik, PBB, PDAM, beli pulsa, token listrik, dan lain sebagainya. Alamat kantor kami di Alam Sutra di Tangerang. Nah, ini saya skip. Nah, tadi seperti sudah disampaikan ya, negara kita ini ranking keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia. Saat ini sudah hampir 300 juta jiwa. 70%-nya aja kalau dari penduduk Indonesia yang bisa mengakses internet, ini luar biasa ini Bapak Ibu. Kita memiliki lebih dari 190 juta jiwa calon pelanggan. Ini yang dilirik oleh negara-negara luar nih. Mereka berbondong-bondong bawa barangnya, bawa produknya jualan di Indonesia. Nah, kita nggak boleh hanya menjadi pasar buat mereka, kita harus menjadi produsen. Harus bisa jualan, menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kalau perlu, kita harus bisa ekspor. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia juga luar biasa. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada ini mencatatkan jumlah transaksi yang gila-gilaan, Bapak Ibu. Ini juga sayang untuk dilewatkan, gitu ya. Ketika kita bicara transaksi secara digital, secara online, baik domestik maupun internasional, ini tidak terlepas dari yang namanya kurir atau logistik pengiriman. Nah, PT POS ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia, milik pemerintah, BUMN, yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara, dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Nah, PT POS ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Biasanya ini PT POS memiliki satu kantor pos cabang di setiap kecamatan. Nah, nanti Bapak Ibu ketika bergabung menjadi mitranya PT POS, menjadi agen POS, ini layanan yang bisa dilakukan. Yang pertama menerima masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan rutin bulanan.
bayar listrik yang abodemen, PBB, PDAM, BPJS. Yang kedua, melayani masyarakat sekitar yang mau top up atau isi ulang. Beli pulsa, paket data, token listrik, top up e-money, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melayani juga untuk pengiriman surat ataupun paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, nah ini sesuai dengan topik kita hari ini, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Hampir hampir seluruh dunia, lebih dari 200 negara soalnya. Karena PT Pos sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia, UPU. Nah, anggotanya lebih dari 200 negara. Yang kelima, melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, kartu pos, dan lain sebagainya. Nah, PT Pos juga sudah bertransformasi. Sekarang PT Pos memiliki layanan pengiriman COD. Ini bisa dimaksimalkan buat teman-teman yang berjualan di media sosial ya, di Facebook, di Instagram gitu ya, di mana pembelinya itu sungkan atau tidak mau untuk bayar dulu. Nah, ini bisa memaksimalkan layanan COD. Lalu yang kedua dan ketiga, PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Tokopedia dan Shopee. Ada kiriman cashless dari Tokopedia dan Shopee. Nah, kenapa bergabungnya harus lewat IAK? Yang pertama, di IAK kita satu saldo. Jadi semua layanan mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, ini dilakukan di satu aplikasi, satu saldo. Nggak perlu deposit transaksi ke aplikasi A, deposit kurir ke aplikasi B gitu ya. Semua satu saldo. Lalu aplikasi kita ini bisa berjalan di handphone Android atau melalui web di laptop atau PC ya. Yang ketiga, fee atau imbal jasa di kita berikan harian. Hari ini transaksi, besok terima fee. Yang ketiga, untuk transaksi pengiriman, kalau ada pembatalan, selama kiriman masih di tempat agen, ini pembatalan bisa dilakukan dan saldo kembali saat itu juga. Lalu yang kelima, buat Bapak Ibu sebagai pemilik agen pos yang operasional agennya dilakukan oleh staf, oleh karyawan, ini bisa memonitor pergerakan saldonya, transaksinya digunakan untuk apa aja, ini terdapat laporan yang detail. Nah, ini yang menarik nih. Kalau kita lihat di tabel, itu seluruh layanan PT Pos Indonesia, baik domestik ataupun kiriman ke luar negeri. Kiriman ke luar negeri ada IMS, ada paket cepat luar negeri, ada pos ekspor ya. Yang cepat biasanya nih bisa menggunakan IMS sama pos ekspor. IMS itu fee yang Bapak Ibu terima nanti
16% dari ongkir. Nah, ini luar biasa itu. Sudah dapat keuntung dari jualan, lalu dapat fee lagi, dapat fee imbal jasa lagi dari ongkir. Nah, coba kita simulasikan untuk kiriman domestik aja ya. Nah, 3 teratas itu adalah layanan pos kiriman domestik yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk berkirim. Ada pos same day, reguler, dan next day. Coba kita simulasikan kalau dalam sehari agen itu menerima pengiriman sebanyak 40 paket sehari misalkan. Dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka sebulan dapat omset sebesar 25 juta. Kalau omsetnya di bawah 25 juta sebulan, dapat persentasenya 17,5% untuk yang domestik ya. 25 juta dikali 17,5%, maka dapat fee-nya 4.375.000. Ketika omset pengirimannya sudah 100 juta, katakan, maka persentasenya naik jadi 20%. 100 juta kali 20%, maka agen akan dapat fee sebesar 20 juta. Ini cuan kedua nih, double cuan. Nah, ini saya skip. Nah, ini syaratnya nanti untuk pengajuan, yang pertama sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif, karena Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak yang harus dipenuhi, jarak antar agen atau jarak dengan kantor pos cabang. Yang ketiga, mengisi dan melengkapi formulir pengajuan. Yang keempat, memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, internet,